Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmati iman bi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, saudara-saudara sahabat pena di dunia maya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sosmed. Alhamdulillah syukur di sini kita bermuajah kembali dengan Abah Thoyib, yang mana di sini kami akan membuat video yang isinya kehidupan sehari-hari kita, yaitu kehidupan ada 3 besar yang mungkin bagi orang sebagai tanda orang tersebut akan menderita selamanya. Oke, jadi ada 3 besar ciri-ciri kehidupan yang mana orang tersebut akan menderita selamanya. Oke, nah sebelum lanjut, mari kita absen dulu. Siapa nama Anda, dari mana kota Anda, kemudian untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda selalu update video-video terbaru dari Abah Thoyib. Dan insya Allah semua yang selalu membuka mengikuti dari video-video dari Abah Thoyib, saya akan selalu mendoakan semoga satu, berpanjang usia, kemudian dilimpahkan rezekinya, kemudian dikuatkan imannya, terutama ini di bulan Ramadan. Dan insyaallah Anda akan mendapatkan kebahagiaan fit dunya kasanah wabil akhirah kasanah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjut, yakni ke titik sasarannya. Ada 3 besar orang akan menderita seumur hidupnya. Karena apa? Orang tersebut diantaranya satu, diantaranya orang-orang itu loh. Satu, wong kuwi lek wis ora gelem nglakoni hal-hal yang positif, ya kuwi mung lumuh ing gawe. Artinya dia itu malas usaha. Jadi yang satu itu lumuh ing gawe. Maksudnya mereka-mereka yang tidak mau bekerja, yang sifatnya itu hanya monoton. Ya sebuah karepe ngene, karena umpama mungkin dia itu ada dirama kelahirannya, dia mempunyai kewibawaan dan sebagainya, namunnya ada dia itu tidak mau usaha atau malas bekerja, lumo ing gawe. Jadi mereka itu tetap monoton, tidak pernah akan berubah. Nah, dengan adanya ini tidak sesuai dengan pendapat para cendekiawan, baik orang-orang Jawa maupun orang-orang Muslim. Karena apa? Bekerja itu adalah kewajiban kita. Syarat kita untuk hidup bahagia itu harus amaliyah fi kerja, yaitu dalam pekerjaan, mengamalkan suatu pekerjaan. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ikmal lidunyaka ka'annaka tangisu abada. Bekerjalah Anda sekalian bagaikan Anda akan hidup selamanya. Artinya kita tidak akan meninggalkan dunia fana ini. Namun setelah itu, wama akhirotika kanaka tamutu huda, engkau beribadahlah bagikan besok pagi engkau akan meninggalkan dunia ini. Nah, ini suatu hal 2 versi. Yaitu satu, kita disuruh untuk berbangga diri, kita disuruh untuk mengamalkan, kita disuruh bekerja untuk sekuat tenaga, mempunyai pikiran yang tidak mau lumo inggawe tadi. Kita selalu hidup yang selalu diselimuti dengan pekerjaan, bagaimana cara kita bekerja supaya baik dan sebagainya. Ini seakan-akan hidup kita akan selamanya merenggam dan menggenggam dunia ini. Namun setelah itu, kita setelah bekerja, kita disarankan untuk agama, kita beribadah bagaikan kita besok pagi kita meninggalkan
dunia ini. Jadi hal inilah yang perlu kita pegang teguh di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan pendapat bangsanya orang-orang yang cendekiawan Jawa. Nggih, ngaten menika, orang yang lumo ing gawe itu tidak akan mempunyai pekerjaan yang dia malah bekerja, akhirnya apa? Tidak akan mendapatkan sesuatu yang indah. Ora oleh opo-opo, monoton, tetap aja begitu-begitulah. Andai kata dia anaknya orang kaya, gur nunggu warisane kan gitu. Jadi tidak mempunyai usaha dari pemikiran-pemikiran sendiri. Nah, ini yang dikatakan dirumuskan sebagaimana wong sing lumo ing gawe, ora mau ora gelem nyambut gawe, akhirnya apa? Ya tetap aja sebagaimana ya dari nol, ya tetap nol aja, tidak ada perubahan. Padahal dari anjuran agama harus kita mempunyai pekerjaan yang giat, bagaikan kita hidup selama-lamanya. Namun kita juga dianjurkan untuk ibadah kita besok pagi meninggal dunia, alias mati. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, ora gelem ngolah pikir, tidak mau. Tidak mau berpikir secara positif. Artinya bagaimana? Padahal kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan diberikan akal, kemudian diberikan pemikiran, dan kita ditugasi untuk khalifatul bil ardi, melaksanakan tugas-tugas kita untuk apa? Di dalam bumi itu kita memeliharanya. Dalam arti memelihara itu kan kalau kita tidak bisa tenaga, kan harus mempunyai pola pemikiran. Nah, orang tidak mau ora gelem olah pikir itu orang yang seakan-akan hanya menantungkan pemberian orang lain, alias istilah wong Jawa ngejip nih endoke blorok, ya lek ngendok lek enggak bagaimana. Nah ini makanya kita semua jangan sampai terpersepsi dengan adanya hal-hal yang semacam itu. Artinya gimana? Kita harus mempunyai pemikiran yang cepat, pemikiran yang kreativitas, pemikiran yang positive thinking, pemikiran yang maju, supaya apa? Kita mempunyai prakarsa kehidupan di dalam dunia untuk merubah kehidupan kita itu tanpa dirubah. Anda sendiri tidak akan berubah. Lek sampean mung gelem ora gelem ngolah pikir, alias menantungkan pemberian orang lain, istilah wong Jawa mung jagane endoke blorok, iya lek ngendok lek enggak, sampean yang rugi dengan sendirinya. Dengan adanya hal-hal yang positif itu, kita harus sesuaikan diri kita. Kenapa? Kita sudah diberi dari Allah pemikiran, diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah kesehatan dan sebagainya, guna untuk melaksanakan hal yang positif yang akhirnya mempengaruhi tidak akan lumo ing gawe. Karena apa? Kita mengolah pikir supaya kita bisa berpikir positif thinking dan kita bisa melaksanakan hidup itu kepentingan kita bersama, dan kepentingan itu terutama kita sendiri. Bagaimana kita mengolah pikiran kita agar kita itu mempunyai daya ingat, daya pemikiran yang maju, yang bisa menimbulkan hal-hal yang baru, yang tidak menggantungkan kepada orang lain. Nah inilah istilahnya, lek ora gelem ngolah pikir, artinya orang itu dungu, dan orang itu tidak akan bahagia, dan orang tersebut akan selalu menderita selama-lamanya di dalam dunia. Karena apa? Termasuk satu, lumo ing gawe, sing nomor loro ora gelem ngolah pikiran. Jadi pikirane ditokne butuhe memangan, ngejipne ndoke bloro, bapak ibu sugih ngejipne warisane. Ini yang tidak boleh bagi orang-orang kita, terutama bagi generasi muda, apalagi orang-orang muslim. Tidak di situ letaknya. Kita harus mempunyai pemikiran yang positif.
supaya kita bisa memikirkan hal-hal demi kebahagiaan dunia ini, demi anak cucu kita sekalian ini, nanti berpikir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bagaimana kehidupan mereka yang berdasarkan dengan akidah keislaman atau dengan digma budaya Jawa yang hampir sama dengan pemikiran cendekiawan Islam dan cendekiawan Jawa ini ada kesamaan. Maka dengan itu saya akan mengkolaborasikan hal-hal yang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ora duwe greget. Artinya gimana? Yang ketiga ini ora duwe hal-hal yang positif gitu loh maksudnya. Contohnya begini, dia mempunyai pola pemikiran sedikit, artinya akan menimbulkan sesuatu, tapi dia itu pemikirannya begini, belum bekerja, belum melaksanakan, sudah dianggap itu nanti kita tidak akan berhasil, tidak secara optimis, dia itu hanya pesimis. Mungkin umpama aku nyambut gawe iki urung lakoni ning wis berpendapatan mungkin tidak akan berhasil. Nah, ini perlu sekali ada percobaan bagi kita sekalian. Karena apa? Pekerjaan itu kalau kita tidak mempunyai greget saut di dalam hati kita, orang duwe gelagat awake demen karo pekerjaan kuwi, pasti awake enggak duwe sifat yang menekuni pekerjaan, yang mana pekerjaan itu mudah bagi orang lain tapi sulit bagi sampean. Maka dengan itu sampean kudune duwe sifat yang greget, yang beranggapan positif. Jadi setelah kita mempunyai rekayasa, walaupun hanya sedikit pemikiran, kita laksanakan secara positif, insya Allah akan berhasil. Jangan sampai mempunyai pandangan yang tidak akan berhasil. Karena apa? Sebab kalau kita tidak mempunyai greget yang positif, kita akan kalah dengan versi-versi yang selalu pesimis. Kita tidak akan mempunyai perkasa lagi untuk melaksanakan pekerjaan yang mungkin kita bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena apa? Pekerjaan itu didasari dengan kemauan. Satu, kemauan yang tinggi, kemudian ikhlas bekerja, kemudian dia mempunyai pemikiran yang giat, kemudian ditambah dengan permodalan kita yang ada. Dan keempat-empatnya ini kalau Anda sudah mempunyai ilmiahnya ada, kemudian pengalaman ada, kemudian ruangan atau tempat usahanya ada, kemudian didukung dengan permodalan, mengapa tidak bisa? Pasti insya Allah akan berpikir yang bisa. Jadi berpikir yang secara positif. Mboten sampean kok ora duwe greget hal-hal yang bersifatnya tidak positif. Jadi monggo semua itu kita rubah. Pemikiran-pemikiran ini dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini hanya kami ambilkan sebagian dari pengertian-pengertian atau rangkumannya, besarnya begitu itu. Tapi ini juga banyak cabang-cabangnya yang mengakibatkan orang itu lumuk nggawe masalah apa kan begitu. Kemudian orang gelem ngolah pikiran yang mana yang akan diolah. Kemudian orang digreget positif thinking. Tafsirannya hanya dia itu pesimis lah, mungkin tidak berhasil kalau saya mempunyai pekerjaan yang mungkin kita belum melaksanakannya. Maka dengan ini monggo kagem priyantun-priyantun yang tidak mempunyai hal-hal ini jangan sampai mempunyai hal tersebut. Bagi yang masih ada pemikiran contohnya lumo enggai, mari kita hilangkan. Orang gelem ngolah pikir ngejep nindoke borok, monggo dirubah. Kita punya pemikiran yang positif yang bisa menarik daya kehidupan kita agar kita akan selamat, agar kita akan bahagia, mendatangkan rezeki. Kemudian yang ketiga, orang duwe greget. Karena apa? Kita belum mencoba aja sudah takut. Nah, ini yang tidak boleh. Misalnya Anda belajar sesuatu, belajar ngaji mawon, belajar tajwid angel, tapi lek sampean kuwi paham apal nanti insya Allah secara mudah bisa. Sampean belajar dagang, contohnya bakul jangan atau janganan,
itu kadang-kadang kita merasa malu, kemudian mungkin kita tidak berhasil, dagangannya rusak dan sebagainya. Cuma kalau Anda mencoba dengan adanya ketelitian, kejeniusan dan keseriusan Anda, insya Allah Anda akan sukses. Umpama Anda sebagai penjahit, maklir, yaitu jenenge menyelir maker yang nantinya terkenal, itu harus belajar dari nol. Umpamanya dulu ya belajar menjahit buruh yang tidak istilahnya tidak ada bayarannya lah, supaya kita tuh mengolah pikiran kita dan pekerjaan itu kita geluti. Pak, insya Allah nanti lama-kelamaan tunggu 10 tahun 20 tahun Anda akan terkenal dengan adanya pekerjaan-pekerjaan Anda yang sudah Anda pekerjakan. Dengan cara apa? Orang duwe greget ini jangan dipakai. Kita harus mempunyai pemikiran yang positif thinking. Jadi kita jangan mempunyai positif yang pesimis. Belum bekerja sudah tidak berhasil. Itu bukannya orang-orang kita. Jadi orang-orang dulu sudah mempunyai pemikiran begitu. Apalagi kita sekarang ini generasi yang baru, generasi tahun milenial. Jadi kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih positif lagi. Jangan sampai kita kalah dengan para pujangga-pujangga yang sudah merumuskan dengan rumusan-rumusan tersebut. Jadi kita harus mempunyai hal-hal yang positif yang bisa merubah anak keturunan kita. Saya seringkali mengucapkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, bagaimana keadaan dunia fana ini yang semakin lama semakin cantik. Kita mati, dunia itu semakin cantik. Demikianlah kira-kira hal yang saya sampaikan, yaitu 3 besar orang akan menderita bila mana hal tersebut tidak dirubah. Insya Allah semua itu 3 besar ini kalau Anda bisa merubah, insya Allah hidup Anda akan bahagia, akan sukses, dan rezeki akan lancar, insya Allah. Demikian, bila mana ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Kemudian kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.